Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran fisika. Pada pertemuan kedua, kali ini kita akan melanjutkan masalah elastisitas pada hukum Hooke, susunan bekas, dan energi potensial bekas. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas sehari-hari dengan baik. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar dan menyelesaikan masalah-masalah pada elastisitas. Namun, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada elastisitas karena setiap yang kita lakukan harus punya tujuan, termasuk demikian sehingga siswa harus mampu. Yang pertama, menganalisis besaran-besaran terkait pada hukum Hooke. Yang kedua, menentukan konstanta pengganti pada susunan seri dan paralel. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran terkait dengan energi potensial listrik, energi potensial bekas. Yang keempat adalah menerapkan konsep fisis pada hukum Hooke pada susunan bekas dan juga energi potensial dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada bekas atau pada elastisitas. Ini harus dicapai semuanya oleh siswa berurutan mulai dari hukum Hooke, konstanta pengganti, besaran terkait pada EP, dan selesai harus pada menyelesaikan persoalan-persoalannya pada elastisitas. Sehingga tujuannya tuntas tercapai. Ya. Kita lanjutkan. Pada materi hukum Hooke, ini adalah bentuk bekas normal. Artinya batas elastisitasnya masih bagus. Maka dengan demikian, kita ambil prosesnya. Setelah diberi beban sebesar M kali G, maka bekas memanjang sebesar X0 pada titik setimbang, ya, dengan pergerakan sejauh X menuju pusat bumi. Artinya pada elastisitas bahwa gaya selalu berbanding lurus dengan pertambahan panjang suatu benda. Pada waktu dia mencapai titik seimbang atau benda ini berhenti, maka baru menimbulkan gaya pemulih. Syaratnya harus dijaga batas elastisitasnya. Maka baru muncul F sama dengan negatif K dikalikan dengan X0. Maka syaratnya akan terpenuhi yang disebut sebagai gaya pemulih atau gaya penahan bekas karena ada gaya beratnya. Maka baru sebanding di sini, ya. Itu syaratnya demikian. Maka kalimatnya, apabila bekas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batasnya, pada bekas akan bekerja gaya pemulih. Tidak boleh melampaui, ya. Maka dengan demikian berbanding lurus dengan simpangan bendanya. Ini adalah simpangannya, ya. Pada titik setimbangnya ini, ya, sudah berhenti, baru bisa dihitung, tetapi berlawanan arah dengan arah gerak bendanya. Saya kira kalimatnya ini jelas. Maka sesuai dengan hukum Newton pertama, bahwa sigma F sama dengan 0, maka M kali G, ya, ini berlawanan arah dengan F sama dengan 0, maka M kali G sama dengan K dikalikan dengan X0. Syarat ini harus tercapai apabila tidak melampaui batas. Maka pembandingnya adalah M kali G dibagi dengan X0 yang disebut sebagai konstanta bekasnya. Maka dengan demikian sekaligus pada waktu benda ditarik, maka dengan demikian gaya bekasnya adalah F sama dengan K dikalikan dengan X0. Disebut sebagai gaya pemulih karena ada batas elastisitasnya, atau disebut sebagai gaya Hooke, ya. Maka
Pembandingnya harus memiliki satuan Newton dibagi dengan meter sama dengan Newton per meter. Kesimpulannya ya dari sini bahwa gaya Hooke atau gaya pemulih berbanding lurus dengan tetapan pegas K dan pertambahan panjang pegas X0 sebagai persamaan hukum Hooke. Ini disebut sebagai persamaan hukum Hooke. Maka dengan demikian hukum Hooke masih dipengaruhi oleh satu adalah massa beban dalam satuan kilogram, juga percepatan gravitasi bumi dalam satuan meter per sekon kuadrat atau meter sekon negatif 2, maka menemukan pembanding antara gaya berat dan gaya penahan atau pemulih dari pegas itu sendiri. Paham kira-kira? Bagaimana? Inilah yang disebut dengan gaya Hooke-nya. Persamaan hukum Hooke adalah F sama dengan K dikalikan dengan X0. Itu pada persamaan hukum Hooke. Saya kira nanti bisa diulang-ulang kembali, maka akan mengetahui rahasianya. Kita lanjutkan pada susunan pegas seri. Maka inilah yang disebut dengan susunan pegas seri, dihubungkan antara ujung satu dengan yang lain, maka K1 ini adalah K2, ini gaya yang bekerja pada pegas. Maka dengan demikian, kalau mau diganti K1 dengan K2, kita sebut dengan KS atau dari pegas serinya. Maka dengan demikian, gayanya ini sama. Maka pegas seri biasanya, logikanya akan lebih mudah ditarik daripada yang pegas paralel. Maka dengan demikian syarat yang harus dilakukan, kesimpulannya bahwa gaya Hooke yang bekerja pada pegas seri adalah sama. Setelah ditarik sama gayanya. Kemudian yang kedua, pertambahan masing-masing pegas dan pegas pengganti tidak sama. Kalau kedua-duanya ini ditarik dengan gaya F, maka X1 tidak sama dengan X2, juga tidak sama dengan K, tidak sama dengan X-nya yang keseluruhan dari satu pegas ini. Maka kalimat matematikanya yang pertama ini adalah F sama dengan F1 sama dengan F2. F-nya sama dengan F1 sama dengan F2. Tetapi X1 tidak sama dengan X2, tidak sama dengan X. Ini pada kesimpulan kedua. Maka dengan demikian, karena tidak sama, kita harus tentukan persamaannya pada hukum Hooke, yaitu bahwa X-nya sama dengan F dibagi dengan KS, pengganti seri. Kemudian X1 sama dengan F dibagi dengan K1. Ini adalah K1. Kemudian lagi X2 sama dengan F dibagi dengan K2. Ini adalah K2-nya. Yang tidak sama X, X1, X2 dengan X tidak sama, maka dijumlahkan persamaannya menjadi F dibagi KS sama dengan F dibagi K1 ditambah F dibagi dengan K2. Maka dengan demikian kita bagi semuanya dengan seper F, maka persamaannya, kesimpulannya pada pegas seri adalah 1 per KS sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 dan seterusnya. Artinya KS-nya ini lebih kecil daripada K1 atau K2. Maka dengan demikian bahwa nilai konstanta pegas pengganti KS lebih kecil dari konstanta pegas masing-masing pegasnya. Jadi K ini lebih kecil daripada K1 dan K2. Artinya bahwa kesimpulannya KS lebih kecil daripada K1 dan lebih kecil daripada K2. Kalau seandainya K1, K2 itu sama dengan K, K1, K2 sama dengan K, maka seper KS sama dengan N dibagi dengan K.
Ini adalah jumlah pegasnya. Ada berapa? Ada 2. 1 dengan 2. Maka dengan demikian Ks-nya adalah K dibagi dengan N. Inilah kesimpulan pada waktu konstanta pegasnya sama. Maka dengan demikian Ks disebut sebagai konstanta pegas seri dalam satuan Newton per meter. N adalah jumlah pegasnya. Bisa dipahami? Ya. Ini persyaratannya. Kalau persyaratannya sudah cukup, maka kita bisa menemukan persamaannya. Kita lanjutkan pada pegas paralel. Ini yang disebut dengan pegas paralel. Kalau kita potong ini, ya. Ini adalah susunannya sejajar, kemudian kini kita potong. Ya, kita potong, maka menjadi demikian. Ini F-nya menjadi di antara K1 dan K2, maka boleh diganti menjadi KP. Jadi 2 ini bisa menjadi satu pegas. Ya. Inilah yang kita sebut sebagai susunan pegas paralel. Kalau ditarik bagaimana kedua-duanya? Nah, apakah gayanya sama pada K1 dan K2? Apakah X-nya juga sama pada K1 dan K2? Maka kesimpulannya adalah persyaratan yang diperbolehkan pada susunan paralel adalah 1. Gaya Hooke yang bekerja pada masing-masing pegas adalah tidak sama. Berarti K1 dengan K2 pada pegas masing-masing tidak sama. Maka yang sama adalah pertambahan panjang pegas masing-masing juga penggantinya. Maka kalimat matematikanya ya, bahwa F sama dengan F tidak sama dengan F1, tidak sama dengan F2. Persyaratan kedua bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan X. Maka yang tidak sama kita buat persamaannya. Maka pada F sama dengan KP dikalikan dengan X. Ini adalah bentuknya. Kemudian pada F1 sama dengan KX1 sama dengan K1 dikalikan dengan X. Ini adalah pada K1-nya. Kemudian pada F2, K2 dikalikan dengan X, ini adalah K2-nya. Maka yang tidak sama harus dijumlahkan. Maka F sama dengan F1 ditambah dengan F2, masukkan harganya masing-masing. Ya. Maka dengan demikian KPX ditambah dengan K1X ditambah dengan K2X. Dikalikan semuanya dengan 1/X, maka kesimpulannya K pengganti paralel sama dengan K1 ditambah dengan K2 ditambah dan seterusnya sesuai dengan jumlah pegas yang disusun. Nah, maka dengan demikian ya, artinya KP ini harus lebih besar daripada K1 dan K2. Contoh, ini 1 tambah 1 menjadi 2, maka 2 lebih besar daripada 1. Jadi hasilnya menjadi lebih besar. Maka kesimpulannya, nilai konstanta pegas pengganti KP ini pada paralel lebih besar daripada konstanta masing-masing pegasnya. Maka dengan demikian, pengganti paralel lebih besar daripada K1, lebih besar daripada K2. Untuk K1 dan K2 sama, berarti K1 sama dengan K2, sama dengan K, maka persamaannya menjadi KP sama dengan K ditambah dengan K, maka boleh dituliskan kesimpulannya bahwa N dikalikan dengan K. Maka dengan demikian, KP adalah konstanta pegas paralel dalam satuan Newton per meter dan N adalah jumlah pegasnya. Paham kira-kira? Dari seri dan paralel cuma bedanya sedikit ya. Yang satu gayanya sama ya. Yang satunya lagi X-nya tidak sama pada seri. Sekarang pada paralel gayanya tidak sama tetapi X-nya adalah sama. Itulah yang bisa dijelaskan pada susunan pegas seri dan paralel. Pahami persyaratan-persyaratannya, maka kita mudah memahami persamaannya. Kita lanjutkan pada energi potensial pegas. Sekarang kita lihat simulasinya ini. Ya.
Supaya kita mudah memahami, ya. Ditarik dengan gaya F, maka pegas akan berubah menjadi delta X. Bertambah panjang sebesar delta X. Maka sebenarnya kita sudah belajar pada pertemuan pertama bahwa gaya selalu berbanding lurus dengan perubahan atau pertambahan panjangnya. Maka kalau ini semakin besar, maka delta X-nya semakin besar. Artinya gaya juga harus menyebabkan usaha untuk menariknya juga semakin besar. Maka dengan demikian, ya, energi potensial ini berpengaruh pada gaya, berpengaruh pada pertambahan panjangnya. Apa kesimpulannya? Nah, maka dengan demikian, ya, satu, ya, inilah bentuk yang kita inginkan. Semakin jauh, maka vektor gayanya semakin besar, ya, semakin mendekati pegas, maka dikatakan semakin kecil. Maka dengan demikian, satu kesimpulannya, ya, gaya yang bekerja pada pegas semakin besar, maka energi potensialnya juga semakin besar. Ini. Nah, kemudian yang kedua, semakin besar pertambahan panjang pegas, juga semakin besar energi potensialnya. Ini. Jadi kalau kita menarik dengan gaya semakin besar, maka X-nya juga bertambah. Maka dengan demikian, energi potensial berbanding lurus dengan konstanta pegas dan kuadrat pertambahan panjang pegasnya. Kita lihat, ya. Maka dengan demikian, dari ilustrasi ini, simulasinya EP sebanding dengan F sebanding dengan delta X. Nah, pada hukum Hooke bahwa F sama dengan K dikalikan dengan X0, atau sama saja F sama dengan K dikalikan dengan delta X, maka F-nya sebanding dengan K dikalikan dengan delta X-nya, atau sebanding dengan delta X-nya. Persamaan ini masukkan ke sini, maka persamaannya menjadi EP berbanding lurus dengan K, maka X dikalikan dengan X adalah X kuadrat. Inilah kesimpulan dari 1, 2, dan 3. Ya. Jadi EP sebanding dengan F sebanding dengan X, bahwa F sebanding dengan K sebanding dengan X, digabungkan menjadi F sebanding dengan K, maka X-nya dikalikan menjadi X kuadrat. Perhatikan grafik gaya dan pertambahannya. Nah, ternyata dari proses ini menimbulkan apa? Luas segitiganya terhadap F dan terhadap pertambahan panjangnya. Bagaimana rumus luas segitiga? Maka setengah alas dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah gaya, alasnya adalah X-nya. Maka dengan demikian, luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi, maka luas segitiganya menjadi setengah F. Ini, F dikalikan dengan delta X-nya. Paham? Nah, maka ini yang kita ambil di sini. Nah, bahwa F sama dengan K sama dengan delta X. K dikalikan delta X, maka persamaannya menjadi setengah dikalikan K delta X dikalikan dengan X, dikalikan dengan delta X. Maka delta X dikalikan dengan delta X, maka sama dengan luas segitiganya adalah setengah K dikalikan delta X dikuadratkan. Ini. Nah, terbukti, ya. Maka dengan demikian, kesimpulannya energi potensial pegas sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X dikuadratkan. Ini adalah bentuk luas segitiga yang dipenuhi oleh ini. Nah, benda yang bergerak dengan pegas. Nah, itulah yang kita inginkan. Ini adalah kesimpulannya bahwa energi potensial pegas berbanding lurus dengan konstanta pegas dan kuadrat pertambahan pegasnya, panjang pegasnya. Inilah kesimpulan yang ketiga. Maka dengan demikian, EP adalah energi potensial pegas,
kemudian K konstanta pegas, dan delta X-nya pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Semoga ini bisa dipahami karena jelas bahwa di sini bahwa pegas memiliki luas segitiga. Setelah ditarik sebesar F memiliki pertambahan delta X, maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Berbanding lurus dengan konstanta pegas dan kuadrat pertambahan panjang pegasnya. Ada yang masih bingung kira-kira? Nah, pahami ini dulu. Kalau memang bingung, pahami ini dulu. Dari gambar ini ya, EP sebanding dengan F sebanding dengan delta X, F sebanding dengan K sebanding dengan delta X, maka EP-nya sebanding dengan K, X-nya dikalikan delta X-nya, maka menjadi delta X kuadrat sehingga menemukan setengah K delta X dikuadratkan. Kita lanjutkan. Kita lihat pada contoh soalnya. Sebuah pegas yang pada sebuah pegas bekerja gaya sebesar X sehingga pegas bertambah panjang Y. Bila tetapan pegas itu Z, maka hubungan yang benar antara X, Y, dan Z adalah ini pilihannya. Ini adalah bentuk dari hukum Hooke tapi diganti besarannya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nah, X adalah gaya pegas dalam satuan Newton, Y pertambahan panjang pegas dalam satuan meter, Z tetapan pegas pada Newton per meter. Maka F sama dengan Kx ya, bahwa F-nya adalah X ya. Kemudian Z dikalikan dengan Y. Maka dengan demikian nilai konstanta pegasnya adalah Z sama dengan X dibagi dengan Y. Mudah kan? Maka dengan demikian jawabannya adalah D. Saya kira tidak usah dibingungkan karena K-nya diganti dengan X, F-nya diganti dengan X, K-nya diganti dengan Z, X-nya diganti dengan Y, maka persamaannya Z sama dengan X dibagi dengan Y. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah pegas dengan tetapannya 5 Newton per cm diberi gaya sebesar 4 Newton. Ya. Pegas bertambah panjang sebesar, ini adalah pilihan jawabannya dengan satuan yang berbeda. Ya, maka dengan demikian kita lihat dulu yang diketahui dalam soal. K-nya sama dengan 5 Newton per cm, F-nya sama dengan 4 Newton, berapakah X-nya? Maka X sama dengan F dibagi dengan K, maka 4 dibagi dengan 5, tapi satuannya dalam cm, ketemunya 0,8. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8 mm ya. 8 mm. Jadi cm ke milimeter adalah 10. Nah, itu adalah jawaban pada soal nomor 2 demikian. Sekarang kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Ini adalah tes ITB tahun 1975. Kita belum lahir ya. Kamu mungkin belum lahir para siswa sekalian ya. Tapi tidak apa-apa, ini soalnya saya kira tidak sulit. Nah, sebuah pegas yang digantung vertikal panjangnya 15 cm. Jika direnggangkan dengan gaya 0,5 Newton, panjangnya menjadi 27 cm. Berapakah panjang pegas jika direnggangkan pada gaya 0,6? Ini adalah F1, di sini adalah F2. Nah, maka ini kita sebut sebagai X3 ya boleh. Ini X1, ini X2, dan seterusnya. Kita pahami pada yang diketahui dalam soal. X1-nya 15, X2-nya jadi 27, gayanya F1 0,5. F2-nya 0,6, berapakah X3-nya setelah diberi gaya 0,6? Maka dengan demikian pada kasus ini yang sama adalah konstanta pegasnya.
maka K1 sama dengan K2. Ini sebuah bekas dirubah gayanya, maka yang tetap adalah konstanta bekas atau tetapan bekasnya selama masih batas elastisitas itu berlaku. Kalau enggak, ini enggak boleh berlaku. Nah, itu. Kita lihat persamaannya, maka demikian F1 adalah X2 dikurangi X1. Ini dikurangi ini ya. Kemudian F2 X3 juga harus dikurangi X1 karena 15-nya adalah panjang mula-mula. Maka dengan demikian 0,5 dibagi 27 dikurangi 15 sama dengan 0,6. X3 dikurangi 15. Maka dengan demikian ya 5 dibagi 12 sama dengan 6 dibagi X3 dikurangi 15. Maka dengan demikian ya dikalikan ini 5x3 dikurangi 75 sama dengan ini dikalikan 72, maka x3 sama dengan 147 bagi 5 adalah 29,4 cm. Mudah kan? Yang penting di sini yang diganti gayanya harus tetap tetapan bekasnya. Kalau tidak tetap atau tidak sama, maka soal ini tidak berlaku. Itulah yang diambil pada soal ini sehingga kita bisa membandingkan gaya terhadap pertambahan panjang bekasnya. Kita lihat pada soal nomor 1 ya. Pada susunan bekas ini ya, 3 buah bekas yang konstantanya sama dengan K disusun secara seri, hitunglah konstanta bekas gabungannya. Maka yang diketahui dalam soal ya, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K. Disebut seri, maka diambil namanya KS sama dengan berapa? Jumlah bekasnya ada 3. Ini praktisnya demikian ya, supaya kita mudah menentukan berapakah penggantinya. Maka dengan demikian KS sama dengan K dibagi dengan N. Rumus tadi sudah kita ambil ya, maka dengan demikian K dibagi dengan 3. Jadi harganya adalah K per 3. Maka hasilnya menjadi lebih kecil. Kalau kita kembangkan soal ini, soalnya disusun paralel bagaimana? Maka diambil KP sama dengan N kali K. N-nya ada 3, maka 3K. Mudah kan? Nah, ini yang kita inginkan. Ini bentuk praktis pada persamaan susunan seri dan susunan paralel pada bekas. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Perhatikan susunan bekas dengan K sama besar, seperti gambar berikut. Nah, ini ada 2 gambar yang berbeda. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini salah satu hal yang untuk menyelesaikan pada soal nomor 1. Berapakah konstanta pengganti dari A dan B? Maka pada pembahasan, ya, pada gambar A kita harus menuliskan menjadi ini adalah paralel. Kemudian digabungkan dengan 1 namanya seri. Paralel ditambah seri menjadi seri. Kan itu. Bisa kan dipahami? Ini paralel ditambah seri, maka menghasilkan seri. Yang di paralel berapa? 3 paralel ditambah dengan K. Ini mudahnya demikian. Supaya kita bisa menentukan seperti ini. Ya. Nah, maka 3 paralel ditambah dengan K. Kita lanjutkan. Nah, maka ini adalah 3K. Ini berapa? Ini 3K nih. 3 bekas paralel. 3K, maka KS-nya adalah 1/3K ditambah dengan K. Nah, maka dibalik ya. Maka dengan demikian ya. Ini 1/KS sama dengan 1/3K disamakan penyebutnya. Ini menjadi 3K, maka ini adalah 3. 3 tambah 1 4. Maka kalau diambil adalah 1/KS sama dengan 4/3K. Sehingga kesimpulannya KS-nya adalah 3K dibagi dengan 4. Kita lihat
sebelum kita tahu ini, kita bisa melihat ya. 3 ditambah jumlah seluruhnya. 3 ditambah jumlah seluruhnya. Maka 3 ditambah 3 dibagi 4. Itu kan. Ya. 3 dibagi 4. 3 ditambah seluruhnya kan gitu ya. Paham kira-kira itu ya. Nah, maka kita lihat pada gambar B. Kita lihat pada gambar B, ini adalah seri. Ini adalah seri, maka seri kalau dijumlahkan seri menjadi paralel. Maka ada 2 seri, ada 2 seri. Ya, maka dengan demikian KP-nya adalah ini. Bekasnya ada berapa? Ada 2, maka K per 2. K per 2 ditambah K per 2, maka dengan demikian 2K per 2. Maka hasilnya K. Inilah yang kita inginkan pada soal ini. Kita harus tahu ketentuan yang sebenarnya dari seri dan paralel. Ini hasilnya K, ini hasilnya 3K per 4. Maka dengan demikian, inilah kesimpulannya yang harus kita ambil, bahwa KS, K per N, KPN dikalikan dengan K. Nah, itu. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Dari grafik hubungan gaya bekas dengan pertambahan bekasnya pada gambar, ini gambarnya, maka energi potensial bekas bila bekas tersebut diberi gaya 50 Newton berapa Joule. Nah, ini adalah pilihannya dalam satuan Joule ya. Maka dengan demikian pembahasannya. Perhatikan grafiknya ya. X1-nya 10 cm ini. F1-nya 40 Newton. F2-nya berapa? 50 Newton. Berapakah EP2-nya? Kita buktikan dengan variabel-variabelnya. Maka K-nya sama dengan F1 dibagi X1 sama dengan F2 dibagi X2. Kenapa demikian? Bekasnya cuma 1 yang dirubah gayanya. Maka dengan demikian X2-nya sama dengan X1, F2 dibagi dengan F1. Inilah yang kita inginkan, karena gayanya sudah ada, maka harus ada X2-nya. Nah, gitu caranya ya. Maka dengan demikian, kalau dikuadratkan, X2 kuadrat sama dengan X1 dikuadratkan, F2 kuadrat dibagi dengan F1 dikuadratkan. Kenapa? Rumus energi potensial adalah kuadrat pertambahan panjang bekasnya. Maka dikuadratkan dulu supaya mudah. Maka dengan demikian kita ambil EP2-nya. EP2 sama dengan setengah K X2 dikuadratkan. Ini sudah kuadrat ada sini, maka tinggal dipasang aja sehingga setengah K-nya adalah F1 dibagi X1, dimasukkan langsung ya. Itu. Ini dimasukkan langsung X-nya, K-nya ya, maka dengan demikian dikalikan dengan X1 kuadrat ya, dikalikan dengan F2 kuadrat dibagi dengan F1 dikuadratkan. Ini masih ada F1 dibagi, ini masih ada X, maka persamaannya menjadi setengah X1 F2 kuadrat dibagi dengan F1. Maka dimasukkan angkanya. Nah, ini buktinya. Harus tahu seperti ini dulu ya. Mana buktinya? F2-nya ada, F1-nya ada, X1-nya ada, lengkap ya. Maka tinggal dimasukkan setengah kali 0,1, 50 kuadrat ya, dibagi dengan 40. Nah, ini adalah 80 ya. Ini berapa? 2500. Maka menjadi 250 dibagi 80, ketemunya 3,125 Joule. Silakan hitung ya. Maka ini tinggal 2500 kali 0,1, 250 dibagi 80. Cara lainnya, nah, kalau ini bingung, ambil cara lainnya dari sini ya. Maka dengan demikian X2 sama dengan X1, F2 dibagi dengan F1, maka 0,1 dikalikan 50 dibagi 40 sama dengan 0,4 dibagi 4 sama dengan 1/8, maka persamaannya adalah setengah F1 dibagi dengan X1 ini.
dikalikan dengan X2 dikuadratkan. Maka persamaannya menjadi ya setengah F1-nya adalah 40 dibagi 0,1 dikalikan dengan 1/8 kuadrat. Ini adalah 1/64 ya. Ini adalah 40 dibagi 0,1 maka menjadi 400 kan ya. 400 bagi 2 200 dibagi 64 ketemunya juga 3,125 Joule. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini adalah contoh soal pada energi potensial bekas. Kita ambil satu lagi contohnya pada energi potensial bekas. Nah, ada 4 pertanyaan ya. Maka soal ini cukup singkat tapi harus kita ketahui ya bahwa sebuah bekas ditekan dengan usahanya 10 Joule dimampatkan atau disurutkan ya boleh sehingga ketemunya 5 cm. Hitunglah tetapan bekas yang dimiliki. Kemudian yang B, gaya untuk merenggangkan 5 cm, usaha untuk merenggangkan 10 cm, usaha untuk memampatkan bekas 10 cm. Dari soal ini yang belum ada adalah konstanta bekasnya. Diperhatikan sini ya, diperhatikan. Tidak ada konstanta bekasnya. Maka harus dicari terlebih dahulu dengan diketahui bahwa W sama dengan 10 Joule, delta X-nya sama dengan 5 cm. Nah, itu. Berapakah? Yang A, K-nya. Konstanta bekasnya, berapakah gayanya yang B? Kemudian yang C, usahanya berapa? Pada waktu delta X-nya 10 cm. Kemudian yang C, berapakah usahanya pada waktu juga 10 cm tapi dimampatkan. Yang C direnggangkan, yang D dimampatkan. Maaf, ini adalah D ya. Maka dengan demikian untuk mencari yang A, maka kita ambil W sama dengan setengah KX dikuadratkan. Yang dicari K-nya. Maka K sama dengan 2 kali W. 2 kali usaha dibagi dengan delta X dikuadratkan. Maka 2 dikalikan 10 dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 2 dari cm ke meter. Maka menjadi 8.000 Newton per kolom. Newton per meter. Maaf, ini Newton per meter. Maka dengan demikian ya, gaya yang harus dilakukan oleh bekas ya setelah direnggangkan 5 cm, maka F sama dengan K kali delta X, maka F-nya sama dengan 8.000 0 dikalikan 0,05, maka ketemunya adalah 400 Newton. Jadi untuk merenggangkan 5 cm adalah 400 Newton. Yang C ya, untuk merenggangkan maka persamaannya menjadi setengah K dikalikan dengan delta X dikuadratkan. Maka dengan demikian ya, usaha sama dengan setengah kali 8.000 dikalikan 0,1. 10 cm ke meter 0,1, maka ini dikuadratkan menjadi 0,01, maka ini menjadi 80. 80 dibagi 2 adalah 40 Joule. Kemudian yang D, ini maaf yang D ya, yang D ya, apakah sama usahanya? Seharusnya sama. Maka yang D adalah ini ya, yang D untuk memampatkan 10 cm juga ketemunya 40 Joule asalkan ya tidak ada energi yang hilang. Kalau ada energi yang hilang pada yang ini tidak berlaku. Contoh, ada gaya gesekan, maka ini tidak boleh diambil dengan cara yang sama. Paham itu ya? Kalau yang pertama 40 Joule itu adalah merenggang, pada waktu dimampatkan maka lingkungan tidak boleh mempengaruhi, artinya tidak ada yang hilang, maka harus ketemunya sama. Tidak boleh ada energi yang hilang syarat ini ya. Maka dengan demikian usaha untuk renggang
dan memampatkannya sama-sama 40 juz. Jadi itulah keseluruhan materi dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa memahami, ya. Kalau belum paham, diulangi kembali. Belum paham, diulangi kembali, maka akan tahu rahasianya. Maka semakin kita bisa mengulangi, ya, maka semakin mudah kita mengetahui rahasia pada elastisitas, ya. Seperti itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Maka dengan demikian, ya, ini sebuah saran atau nasihat koreksi diri membuat orang paling bahagia. Di mana-mana demikian, ya. Nah, maka peribahasanya sebenarnya bagus kan itu. Ya. Semut di lautan tampak, ya, gajah di pelupuk mata keberatan. Iya, gajah memang berat kan itu. Ya. Maka dengan demikian berat gajah lebih besar daripada berat kita sendiri. Ya. Maka dengan demikian kesombongan merusak diri kita sendiri. Ya, itu sebuah nasihat. Semoga, ya, kita bisa memahami semua yang sudah kita ceritakan tadi dari awal sampai akhir. Itu menjadi bahan kita untuk belajar pada materi-materi fisika. Ya. Terima kasih. Selalu semangat belajar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.